Karena aku mencintaimu dan hatiku. Semalam lagu negaraku berkumandang dekat atas podium dalam kategori Moto3. So siapa ridernya? Tak lain dan tak bukan rider Melayu, rider Malaysia, Hakim Danis, champion Moto3. Hakim Danis lagi disorot dunia nih. Ini udah 2 kali podium nih yang. Okay. Pertama kali syukur Alhamdulillah atas rezeki Allah beri pada hari ini. Dah lama dah tunggu saat ni. Ucapkan tahniah pada Abang Danis kerana buat yang terbaik untuk Malaysia. Ya, syukur Alhamdulillah. Race hari ini cukup sulit karena memang saya mendapatkan penalti dan saya harus memulai. Selamat untuk Hakim Danis sudah membentangkan race kali ini. Dia podium 1 guys. Bisa mengangkat piala dan bisa menyanyikan lagu kebangsaan di Ceko. Tapi kita nggak apa-apa ya guys, karena Peda Pratama. Hai, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Sutoni. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bermula dari kasih sayang orang tua, support orang tua, izin dan doa dari orang tua, seorang rider Malaysia yang bernama Hakim Danis bukan hanya membawa nama harum negara Malaysia, juga membawa nama harum se-Asia, memenangkan juara pertama Moto3 di Ceko dan menyanyikan lagu kebangsaan. Di sisi lain, di situ juga perlawanannya ada yang berasal dari Indonesia yang selalu dialu-alukan oleh rakyat Indonesia, seorang rider Indonesia yang bernama Veda Ega Pratama akhirnya klarifikasi. Nanti kita ulas semuanya. Sekarang kita tengok kasih sayang orang tua dari rider Malaysia Hakim Danis sampai mendapatkan kemenangan, dan setiap kemenangan Hakim Danis beserta timnya selalu membawa agama. Setiap kemenangannya bukan hanya berteriak, tapi selalu mengumandangkan takbir. Oh, ini time keberangkatan nih ya. Kasih sayang orang tua yang paling utama, geng. Masya Allah. Dan hatiku hanya untukmu, tak akan menyerah dan takkan berhenti mencintai. Korang kenal tak pelumba Malaysia yang berumur 18 tahun ini? Dia baru saja membuat perkara yang Malaysia telah tunggu lama, selama 10 tahun. Nama dia Hakim Danis Ramli, pelumba muda dari Terengganu yang kini bersaing dalam kejuaraan Moto3. Hakim mula berlumba sejak umur 8 tahun dan perlahan-lahan memanjat tangga kejayaan daripada arsitek lengkap sehingga ke pentas MotoGP. Pada tahun 2022, dia mencipta sejarah skam dalam Moto3, malah menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk melihat pelumba negara menang perlumbaan di Grand Prix sejak Khairul Idham Pawi pada tahun 2016. Dari Terengganu ke pentas dunia, adakah Hakim Danis bakal jadi bintang MotoGP Malaysia yang seterusnya? Dan tahniah kepada Hakim Danis untuk kemenangan beliau. Akbar guys. Oh, ini MotoGP ya.
Thank you. Hai Dodi. Hakim Danis lagi disorot dunia nih. Ini udah 2 kali podium nih. Yang kemarin tuh podium 3, yang sekarang podium 1. Padahal dia tuh start tuh dari posisi 14. Kemarin waktu kualifikasi dia tuh start di posisi 2 harusnya. Tapi karena kena penalti, jadi dia turun 12 peringkat. Jadi dia start tuh di posisi 14. Tapi dia bisa buktikan tuh, bisa podium 1. Udah 2 kali nih dia podium. Yang kemarin podium 3, yang sekarang podium 1. Ini sama-sama mewakili seperti Veda Pratama ya. Kayak Veda Pratama juga dia mewakili Asia Tenggara. Ini wajib kita dukung. Menurut kalian kayak apa? Having now, that's 2 podiums in the last 3, and the one race he wasn't on the podium, he was only 4th. Hakim Danish. Podium which right outside our commentary box window, actually, as we glance outside. It was a famous podium here, just next to the main straight. And we'll shortly hear the Malaysian national anthem on the Grand Prix podium in Moto3 for the first time in 10 years. Congratulations to the Aon Credit MT Helmets MSI squad for their victory today. The Mayor of Brno will present the 3rd place trophy to Max Keeles, who has won previous 3rd place this season. It's not a position he's used to, I think that's fair to say. 2nd place, Brian Uriarte, who is now up to 3rd place in the World Championship. He leapfrogs both David Almanza and Marco Morelli today. And is 29 points behind his teammate in 2nd, Alvaro Carpe. The golden trophy for Golden Young Talent from Malaysia. The chairman of the board here at the Brno circuit presents the trophy. The dream for Hakim is realised in Czechia today. Kebangsaan Malaysia. The newest and the 61st different winner in the Moto3 World Championship goes by the name of Hakim Danish. What a moment for the Malaysian. A decade after Khalid Ampawi's success in the German Grand Prix at the Sachsenring back in 2006. Semalam lagu negaraku berkumandang dekat atas podium dalam kategori Moto3. So siapa ridernya? Tak lain dan tak bukan rider Melayu, rider Malaysia, Hakim Danish, champion Moto3. Dari sudut qualifying apa semua kita tengok, Hakim Danish ni, kau tahu tak, dia pecah rekod, bai. Dia pecah rekod dalam kategori Moto3 menjadi pelumba terpantas. Dalam Moto3, Moto2, MotoGP, bila kau berjaya buat catatan masa terpantas, secara automatik kau akan dapat front row di starting grid. So bermakna bila Hakim Danish ni pecah rekod, automatik dia dapat starting point tempat yang pertama. Dia panggil P1 lah. Okay, so P1 ni bila kau berada kat depan, bila kau nak lumba tu apa semua, mudahlah sebab kau yang lead. So bila kau lead, orang belakang akan follow. Okay, berbanding kalau kau start dengan kat belakang, nak mencelah, nak potong orang depan memang sangat susah nak kejar. Okay, tapi sebelum start race, okay, beberapa jam sebelum start race,
Stewart, aku tak ingatlah kita Marshall ke apa istilah dia kan. Dia kata Hakim Danish ni ada memperlahankan tunggangan masa buat catatan masa. So apa efek dia? Dekat sini yang jam sikit masa kita mula nak dengar ni. Okay, dia dikenakan penalti. Okay, daripada starting grade dia P1, kau tahu tak, daripada P1 dia kena turun 14 tangga. So, starting grade dia daripada P1, dia kena duduk dalam P14 dalam starting grade. So, kau bayangkan, kalau kita sebagai pelumba kan, aku tak tahulah, tak pernah berlumba kan, tapi daripada kau duduk 14, kau nak masuk mencelah, nak kejar grup depan tu bukan senang. Kalau kau tak cukup motivasi, memang sangat-sangat susah. Okay? Yelah, bayangkan kau dah dapat P1, tiba-tiba dah nak kena P14. Ui, orang lain agaknya dah down dah. Tapi Hakim Danish ni lain macam, bay. Lain macam. Dia tak give up. Masa nak starting, dia betul-betul fokus. Yang dia tahu, dia nak ke depan dulu. Podium tak podium, lain cerita. Yang penting, dia boleh kejar grup depan masa tu, dia cakap sebelum starting. Dan akhirnya, masa sebelum selekuh terakhir, dia berjaya pintas. Dia berjaya potong rider yang kat depan tu. Last kali, betul-betul last kali dia berjaya menjadi champion dan seterusnya. Bendera Malaysia, lagu negaraku kumandang semalam atas podium selepas 10 tahun lamanya kita menunggu nak dengar lagu negaraku berkumandang dalam kategori Moto3, Moto2, MotoGP. Okay, so dah lama sangat kita tak dengar. Thank you very much Hakim Danish. Kau memang power. Kita rakyat Malaysia mendoakan Hakim Danish supaya terus konsisten daripada Moto3, Moto2 dan seterusnya, dipermudahkan urusan untuk masuk ke MotoGP. Dan yang kita nak dengar, lagu negaraku, bendera Malaysia berkumandang dalam kategori MotoGP. All the best, good luck Hakim Danish. Thank you very much. We are Malaysian, so proud of you. Thank you very much. Okay. Pertama kali syukur Alhamdulillah atas rezeki Allah beri pada hari ini. Dah lama datang saat ni. Ucapkan tahniah pada Abang Danish kerana buat yang terbaik untuk Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sponsor, tim dan juga penyokong-penyokong yang menyokong dan berdoakan Abang Danish. Terima kasih semua. Perasaan semua ada. Gembira, sedih, semua ada bercampur. Tapi Alhamdulillah kita dapat hari ni. Dah lama tunggu kan. Alhamdulillah. Perasaanku saya rasa sangat-sangat bersyukur sebab daripada zaman pocket bike kan, kita tahu susah senang nak bawa dia tu sampai ke tahap ni. Macam-macam macam-macam dugaan kita lalui. Saya dah champion hari ni, saya rasa lega sangat. Dia dah buat yang terbaik untuk diri dia, untuk keluarga, untuk tim dan juga untuk Malaysia. Kerjaan ni adalah usaha keras dia selama ni. Daripada kecil dia berusaha, daripada kecil umur 7 tahun dia tiap-tiap hari training. Dia nak juga buat untuk diri dia, untuk keluarga, untuk tim dan untuk Malaysia. Dia nak podium tu, dia nak hadiahkan untuk Malaysia. Sudah dia usaha juga hari ni. Alhamdulillah. Ternyata sejak kecil rider dari Malaysia yang bernama Hakim Danish ini dah berjuang untuk negara. Sejak kecil dah bercita-cita untuk membanggakan negara Malaysia, geng. Siapa sangka anak muda dari Terengganu ini menjadi kebanggaan Malaysia dalam area perlombaan motosikal dunia. Hakim Danish terus mencuri perhatian selepas mencatat keputusan cemerlang dalam kejuaraan dunia Moto3 musim 2026. Pemuncak kejayaan beliau hadir apabila meraih kemenangan pertamanya di Moto3 Grand Prix Brno, Republik Chris. Kemenangan bersejarah itu menamakan penantian panjang Malaysia untuk melihat pelumba negara berdiri di podium tertinggi kejohanan dunia. Bermula dari perlombaan pocket bike ketika berusia 8 tahun.
Hakim Dennis berkembang menjadi juara Asia Talent Cup tahun 2022 sebelum melangkah ke MotoGP sepenuh masa pada tahun 2026. Pada tahun ini perjalanan sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa anak Malaysia mampu bersaing dengan pelomba terbaik di dunia. Di sisi lain, rider Indonesia yang selalu diagung-agungkan oleh rakyat kita juga bersuara klarifikasi dengan kekalahan ini, geng. Setiap perlombaan pasti ada kemenangan dan juga kekalahan. Kita harus terima, lebih belajar lagi untuk kedepannya biar boleh menjadi juara yang pertama. Sekarang kita dengarkan dulu klarifikasi rider Indonesia ketika rider Malaysia mendapatkan juara pertama dunia. Ya, syukur alhamdulillah. Race hari ini cukup sulit karena memang saya mendapatkan penalti dan saya harus memulai balapan start dari ke-20, dari grid 20. Jadi ya, tapi saya punya confident, punya feeling bagus dengan motor dan juga feeling bagus saat saya melakukan warm up lap dan juga sighting lap. Dan ya, di lap pertama saya mencoba untuk ke depan untuk mengejar top group secepat-cepatnya dan ya, walaupun memang di awal saya sedikit mengorbankan grip ban dan saya gak terlalu mikir untuk nge-manage ban untuk lap-lap selanjutnya, tapi ya akhirnya saya bisa gabung dengan grup depan dan saya bisa mengikuti pace mereka. Hanya saja memang beberapa poin Honda masih bisa diimprove lagi dan memang sedikit kalah, dan juga di beberapa poin juga Honda mempunyai advantage, ada kelebihan. Jadi ya saya selama race saya maksimalin kelebihannya, dan di lap terakhir memang sulit pastinya karena ya banyak rider yang sudah berpengalaman untuk fight last lap untuk merebutkan posisi terdepan, dan memang saya masih perlu belajar lagi untuk nge-manage gimana jalannya last lap, dan ya akhirnya saya finish ke-5 dan itu hasil yang cukup bagus. Selamat untuk Hakim Danis sudah membentangkan race kali ini. Dia podium 1 guys, bisa mengangkat piala dan bisa menyanyikan lagu kebangsaan di Ceko. Tapi kita nggak apa-apa ya guys, karena Peda Pratama itu posisinya di P5 terakhir. Gak apa-apa banget guys, dia sudah berjuang semaksimal mungkin. Yang kita tahu untuk race kali ini persaingan sangat sengit sekali untuk grup depan. Tadi sempat ada 6 rider di grup depan, sangat sengit untuk menentukan hasil race-nya. Dan ini dia untuk hasil race-nya guys. Yang pertama ada Hakim Danis, kedua ada Uriate, yang ketiga ada Maximo, dan Peda Pratama ke-5. Yang penting kita dapat poin dulu ya guys untuk Peda Pratama ya. Dari P20 sampai P5 juga udah bagus banget ya. Itu aja guys. Menurut kalian gimana untuk race kali ini? Coba tulis pendapat kalian kolom komentar ya guys. Jangan lupa di follow, like, dan di share. Pertandingan yang hebat ya seperti menerima kekalahan, tak terlalu bangga dengan kemenangan. Semua pertandingan juga pasti ada menang dan kalah. Saya pun juga salut dengan rider Indonesia. Dari red 20 boleh memenangkan red 5 meskipun belum mendapatkan juara, tapi dia orang itu udah berusaha semaksimal mungkin. Dan kekalahan ini dia sama sekali tak menyalahkan Malaysia, tak menyalahkan kendaraan juga, tapi lebih belajar lagi. Kita harus lebih berkawan dengan Malaysia untuk sering berlatihan bersama. Sebab Indonesia dan juga Malaysia ini negara yang serumpun. Masalah atlet ini, masalah rider ini, apa salahnya kalau berkomunikasi bersama ataupun sharing-sharing bersama gitu ya. Dalam pandangan orang, apa menurut Anda? Apakah kemenangan ini
hanya berusaha ataupun karena support dan juga dari orang tua. Kalau menurut pendapat saya, kemenangan seorang Hakim Dennis, rider Malaysia, selain berlatih giat setiap hari untuk memenangkan benda macam ini dan membawa nama harum negara, ada orang juga mendapatkan support dari orang tuanya. Sebab kita tengok tadi orang tuanya itu begitu bangga, begitu senang, dan tak sombong, selalunya rendah hati dan terus belajar untuk mendidik anaknya. Sampai-sampai di saat Hakim Dennis menang, selalu mengumandangkan takbir. Bukan hanya berteriakan menang-menang, tapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf ya sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.